Pemirsa, lantaran tak diizinkan masuk ke dalam bis untuk mengamen, sekelompok pengamen mengamuk. Para pelaku ini melayangkan pukulan ke kernet dan sopir bis yang syarat penumpang. Sekelompok pengamen ini mengamuk dan memukuli pintu bus Prima Jasa di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Saat pintu berhasil dibuka, para pelaku melayangkan pukulan ke kernet dan sopir bus yang syarat penumpang. Aksi anarkis ini berakhir ketika sopir bus berhasil melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Dari hasil penyelidikan polisi, perusakan yang dilakukan kelompok pengamen dipicu karena tidak diizinkan masuk ke dalam bus untuk mengamen. Yang berdasarkan informasi bus tersebut kondisinya penuh dengan penumpang sehingga dilarang untuk naik. Namun si pengamen tersebut tidak terima dan melakukan pengerusakan. Saat ini para pelaku masih dalam pengejaran. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, tebing setinggi 100 meter longsor dan menimpa pengemudi motor. Korban berhasil diselamatkan dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Petugas BPBD Majalengka berhasil mengevakuasi Ilham, warga Cikijing yang tertimbun longsor susulan di jalur nasional penghubung Majalengka Kuningan. Petugas berhati-hati saat menolong korban yang tertimbun longsor bersama sepeda motornya. Evakuasi korban terkendala kondisi gelap, gerimis, dan jalan yang licin. Korban berhasil diselamatkan petugas dan langsung dibawa menuju ke Puskesmas Dharma Kuningan untuk mendapatkan penanganan medis. Tebing setinggi 100 meter ini longsor akibat guyuran hujan sejak sore hingga malam hari. Material longsor menutup jalan sepanjang 25 meter. Tadi jam 18.00 kita melakukan penanganan karena tadi longsornya kecil dan ternyata setelah Isya ada longsor susulan yang mengakibatkan 2 motor terjebak. Jalur nasional penghubung Majalengka ke Kuningan atau sebaliknya saat ini ditutup akibat material longsor yang menumpuk di jalan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menggagalkan penyelundupan 60 paket sabu yang dikemas dalam perut ikan. Total ada 3,2 kilogram sabu dan juga pelaku ini terancam hukuman berat. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Tarakan, Kalimantan Utara menangkap tersangka AL yang diduga menerima 3,2 kilogram sabu. Narkotika ini dikemas di dalam perut ikan dan akan dikirim ke Parepare, Sulawesi Selatan. Menurut keterangan polisi, sabu dikirimkan seseorang melalui jasa ekspedisi dengan menggunakan kapal laut dari Pelabuhan Malundung, Tarakan, ke Pelabuhan Parepare. Agar dapat lolos dari pemeriksaan petugas dan alat deteksi di pelabuhan, pengiriman memasukkan seluruh barang bukti sabu ke dalam perut ikan bandeng. Hasil pemeriksaan pada kotak ikan yang ada di sini, terdapat beberapa bungkusan, lebih kurang 60 bungkus yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Dari keterangan tersangka, modus tersebut telah 2 kali dijalankannya dengan upah sebesar 60 juta rupiah dalam 1 kali penyelundupan. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Condang melaporkan. Pemirsa, seorang wanita muda di Empat Lawang, Sumatera Selatan merekayasa perampokan uang perusahaan hingga puluhan juta rupiah. Pelaku ini berdalih terlilit utang dan dibantu 3 orang untuk melancarkan aksinya. Rika Raseta, 20 tahun, histeris dan mengaku menjadi korban perampokan di kawasan lorong sawah Empat Lawang, Sumatera Selatan. Akibat perampokan yang dialami, Rika mengaku kehilangan uang perusahaan sebesar Rp37.950.000 berikut sebuah handphone. Polisi yang menerima laporan perampokan segera melakukan olah TKP. Namun polisi justru menemukan banyak kejanggalan dari keterangan korban serta sejumlah saksi. Polisi akhirnya berhasil mengungkap jika perampokan merupakan hasil rekayasa. Rika mengaku merencanakan rekayasa perampokan karena dirinya terlilit hutang. Selain Rika,
Polisi juga menangkap 3 orang lainnya, di mana 2 diantaranya berpura-pura menjadi perampok. Total uang berapa itu? Berapa ini? Totalnya yang dibawa kemarin? Kerugian 40 juta. 40 juta. Kenapa nak di lorong sawah dek merampok dek? Di tempat lain. Karena di situ kan. Sepi ya? Berarti sudah direncanakan untuk mereka sini? Sudah. Kecurigaan ada ketidaksinkronan keterangan satu sama lain saksi yang dihadirkan oleh korban tersebut. Terus setelah kita lakukan penyelidikan mendalam, kita interogasi, kemudian ada dugaan pelaku yang kita curigai, baru kita amankan salah satu dari pelaku yang sudah kita amankan. Dan dikembangkan, dapatlah total sementara 4. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 365 KUHP dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Patlawang, Sumatera Selatan, Amri Wijaya Ayus melaporkan. Pemirsa, serangkaian persiapan dilakukan jelang perayaan Puncak Waisak. Air suci yang diambil dari Umbul Jumprit tiba di Komplek Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah, Minggu sore. Nantinya air suci dan api abadi ini yang kemarin diambil akan dibawa ke Candi Borobudur untuk sarana puja dalam Puncak perayaan Trisuci Waisak. Minggu sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, rombongan air suci Waisak yang diambil dari Umbul Jumprit Temanggung tiba di Kompleks Candi Mendut. Kemudian air suci dalam kendi diserahkan kepada para biksu dari berbagai sangga untuk ditaruh di atas altar. Selanjutnya, air suci pun didoakan secara bergantian oleh para biksu dan umat yang datang. Menurut biksu Dhamma Fudo, Ketua Umum Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia yang merupakan salah satu panitia Waisak nasional, menuturkan makna air adalah simbol ketenangan dan sumber kehidupan. Seperti ada orang memiliki dharma, memiliki hati yang baik, akan mempunyai kehidupan yang tenang. Kalau air ini makna ketenangan, di mana Buddhism itu kan ada wisdom. Jadi wisdom itu ada seperti ketenangan. Jadi ketenangan dari batin setiap umat kita. Dalam peringatan Trisuci Waisak 2569 bertemakan tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan mewujudkan perdamaian dunia. Bersatu mewujudkan damai Waisak untuk kebahagiaan semua makhluk. Dari Magelang, Jawa Tengah, Pujartono, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, dalam rangka memperingati Waisak tahun 2025, Persatuan Umat Buddha Indonesia menggelar doa bersama Waisak. Doa bersama diikuti dengan khidmat oleh ratusan umat Buddha yang hadir langsung di Yayasan Buddha Suci Indonesia, Jakarta. Dalam peringatan Hari Waisak tahun 2025, Persatuan Umat Buddha Indonesia menggelar doa bersama yang dilaksanakan di Yayasan Buddha Suci Indonesia, Jakarta. Ratusan umat Buddha hadir dalam acara doa bersama yang dilaksanakan 1 hari menjelang Hari Raya Waisak 2025. Berbagai prosesi ibadah dilakukan, mulai dari membaca doa, meditasi, dan juga petuah yang disampaikan oleh para biksu yang turut hadir dalam acara tersebut. Kepada segenap umat Buddha, tetap mendasarkan kepeduliannya dengan kasih sayang yang sejati. Dalam momen Waisak tahun ini, Persatuan Umat Buddha Indonesia juga menjalankan Bulan Bakti Waisak sebagai bentuk kontribusi baik di bidang sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Namun demikian kita juga mengajak para umat Buddha untuk berbagi kepada sesama dan lingkungan. Berbagi sesama seperti yang disampaikan, ada bakti sosial, ada bidapata, dan dengan lingkungan kita harus bisa berbagi dengan cara apa? Dengan cara menanam pohon. Sekjen Persatuan Umat Buddha Indonesia juga mengajak umat Buddha untuk tidak hanya berpesta pora, namun juga dapat mulai melakukan introspeksi, refleksi, dan aktualisasi dari ajaran Buddha. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Jaka Samsa melaporkan.